Hendra, Mahendra. Gimana nih kabarnya Hendra? Nah ini baru tua ya anakku. Nah, yang kemarin Abi ambil di sungai. Nah, jadi baru tua kalau bahasa kita sini namanya nih penawar sampai. Penawar sampai. Jadi baru tua ini salah satu favorit Abi dalam membantu kesehatan pasien-pasien. Dari kakekmu ini penawar sampah. Jadi kalau kita orang Kalimantan biasanya jadi dikuliti begini aja. Nah seperti ini langsung dimakan. Ukurannya untuk secara empiris sedapa ini. Nah kalau habis ukuran satu depa ini dia sudah mampu mempertahankan tubuh kita dari beberapa penyakit yang menyerang, khususnya di pedalaman yakni malaria. Gimana nih, sudah selesai kuliahnya Indra? Lagi di perjalanan. Kelihatannya Ananda Indra ini kurang semangat, masih muda. Bagaimana dengan calon istri kemarin? Istri lagi diusahakan karena soal menginapnya diceritakan. Kalau pendapat Abi, kamu ini terlalu banyak cinta. Jadi kita ini salah satu dosa yang besar sesudah dosa kepada ibu bapak kita adalah dosa sama perempuan. Karena kenapa? Menurut kakiku dosa yang besar sesudah ibu bapak itu adalah kepada perempuan. Ya, bumi kita ini saja disamakan dengan seorang perempuan, ibu pertiwi. Hanya Nabi Adam yang secara tidak langsung punya ibu dan bapak secara jahili. Nah, semua laki-laki di dunia ini lahir dari cinta dan perjuangan seorang perempuan. Itu sebabnya anakku. Jadi ibu pertiwi dikaitkan dengan seorang perempuan. Artinya kita ini anak bangsa ini hidup dan besar dari kasih sayang ibu pertiwi, seorang perempuan. Jadi tatkala kita banyak main-mainin perempuan, ya kita susah hidupnya. Tapi tentu kemarin kan ada saudara kamu itu Ustadz Iskandar. Kata Abi kita ini harus full mencintai seorang perempuan. Dikait-kaitkan kan sama Nabi kita. Nabi kita Muhammad itu kan dia banyak istri katanya. Kata Abi cinta sama perempuan itu satu saja. Maksudnya begini. Ya. Itu ada hubungannya dengan skenario Allah secara jahili kepada pimpinan kita itu, kepada beliau, baginda Rasul. Orang-orang barat khususnya yang non Islam bertanya, kenapa Nabi kita Muhammad ini ngajarin poligami dan sebagainya kan? Ya begitulah. Padahal itu Allah mendidik secara jahili. Contoh bagi kita, seluruh wanita yang dikawin diambil istri
yang dicintai oleh Rasulullah itu semuanya adalah janda. Dia adalah istri-istri para syuhada, kecuali Siti Aisyah. Suami-suami mereka itu rata-rata syuhada, dibuang. Dan Nabi kita itu dilahirkan oleh seorang janda. Menurut tarikh Rasulullah usia 2 bulan kurang lebih, dan ulama kebanyakan sepakat itu 2 bulan. Ibunda tercinta Rasulullah, Aminah, atau yang sering dikatakan Siti Aminah, itu melahirkan Singa Zubair. Ibunda tercintanya melahirkan baginda Rasulullah bahwa Abdullah itu sudah meninggal dunia. Itu Nabi di dalam kandungan. Siti Aminah, ibunda tercinta ini, siang menjadi bapak, malam menjadi ibu, menjadi mama. Ini psikologi, pengalaman rohani. Jadi beliau merasakan bagaimana seorang anak pada masa itu tidak punya seorang bapak. Seperti apa yang terjadi dengan diri. Maka itulah beliau ini banyak memiliki anak tiri, karena wanita-wanita yang beliau cintai itu, yang beliau muliakan itu adalah para janda yang ditinggal di pejuang-pejuang membela Islam. Nah, ini mendidik beliau. Kemudian hari tatkala menjadi pemimpin, beliau itu menghormati, melindungi seorang ibu yang punya anak-anak. Baginda Rasulullah itu tidak sedikit memiliki anak ini. Bahkan istrinya pertama saja punya anak 2 yang masih hidup di bawah asuhan beliau. Demikian pula dengan anak-anak itu, sampai Nabi berkata, akulah bapak sekalian anak yatim itu. Ana abal yatim. Kenapa? Karena itu pengalaman masa lalu yang mempengaruhi sikap dan kebijaksanaan beliau sebagai seorang pemimpin di kemudian hari. Jadi kita dengan seorang perempuan itu harus benar-benar meletakkan dia di tempat yang mulia. Korban wanita yang berjuang melahirkan anak kita, melahirkan anak-anak, kalau di jumlah Indra dengan korban perang pertama dan kedua, itu lebih banyak kaum perempuan yang meninggal tatkala memperjuangkan kelahiran seorang putra dan putri. Inilah kemudian kakekmu pernah berkata, dosa yang besar itu adalah dosa kepada ibu bapak. Yang kedua adalah dosa kepada seorang perempuan. Bahkan Nabi pernah berkata, muliakan ibumu, muliakan ibumu, muliakan ibumu. Ada sahabat berkata, jika orang tua kita, ibu dan bapak kita memanggil kita secara bersamaan, ya Rasulullah, siapa yang didahulukan? Ibumu, ibumu, ibumu. Dan ibu itu adalah seorang yang digambarkan melebihi kasih daripada kekasih kita duniawi ini. Dosa pertama kepada ibu bapak kita, yang kedua adalah dosa kepada seorang perempuan. Apa maksudnya? Nah, itu kaitannya
Tapi ini bukan fatwa, ini bahasa jiwa beliau, jiwa kaki tentang penghargaan kepada seorang wanita. Surga saja nilainya di bawah ibu kita. Jadi tatkala kita memuliakan ibu kita muliakan istri kita. Demikian pula calon istri kita, jangan kita main-main. Nah, di saat ini mungkin kamu punya dosa sama pacar yang kamu main-main, ya kan? Oh. Jadi wanita itu dia memberi spirit. Tidak ada kesuksesan itu. Tidak semua orang bilang peribahasa ini, tidak ada kesuksesan seorang laki-laki atau suami itu, kecuali dia ada seorang perempuan yang kuat. Artinya laki-laki ini lemah. Gitu anakku. Mungkin ada yang ditanyakan, ini kesempatan bertahun-tahun, sampai 1 tahun tidak ketemu. Kira Abi kamu datang ke sini bawa cucu. Jadi kita berbicara sama ini HP ini, di dalam HP itu ada YouTube. YouTube itu banyak orang. Abi banyak minta maaf, jarang lagi ke tempat kalian. Ya, Abi bekerja di sini. Kalau ada adik kamu mau mama videokan, ya langsung aja. Soalnya Abi tidak punya tempat studio. Ya jadinya ya rahmatan lil alamin ini. Di YouTube ini Abi bahagia sekali, banyak kawan. Nah, kemarin kan saudara kamu di majelis bilang Abi itu tidak rutin lagi diundang, sering menolak. Biarin saja dia kesepian. Abi tidak sepian. Itu. Walaupun itu ukurannya 10 cm berapa itu, di dalam itu besar sekali. Ada guru Abi di situ. Wah, Dr. Fahrudin Faiz. Ada anak Abi yang intelektual, cantik, talenta tinggi, Kristi Akustik namanya itu. Banyak kawan Abi. Ya kalau begini Abi merasa bahagia. Nah, Abi sedih itu kalau kehabisan duit aja mau beli ini paket. Sedih Abi itu. Nah, ada juga sih istimewanya. Jadi kalau Abi mau beli ruko ini, Abi menghitung dulu ini paket masih ada atau tidak. Kalau mau beli 1 slop, jadinya separuhnya nyiapin, ada berkahnya juga, tidak terlalu. Jadi wanita itu harus kita tempatkan di tempat yang mulia. Jangan habis manis sepah dibuang. Rohani kita ini tumbuh dan berkembang dari cintanya, dari kasih sayang. Demikian pula tubuh laki-laki yang kokoh, yang dianggap kuat ini, tulang belulang yang secara jahil, dia air susunya anakku. Jadi Allah berikan rahim kepada semua perempuan itu lokasi yang kokoh. Jadi kalau dia susah hamil bukan karena rahimnya, itu sudah Allah memberikan ukuran dia kokoh. Itu lembaga daripada hakiki. Itu surga kita di situ. Jadi dalam rahim ibu itu kita tidak terkontaminasi oleh hal-hal duniawi. Makanya kalau ada seorang perempuan susah dia hamil, diperiksakanlah, jangan dia dipunis mandul dan sebagainya, itu kan menyakitkan. Kemarin ada Abi dapat pasien, suaminya itu kan saudara angkat Abi, bisik-bisik, ya kawin lagi aja lah, aku ini Bang Udin. Nah,
Nggak enak Abi dengan begini, ikhtiar kamu itu belum maksimal. Ya kalau berteriak dokter Tuni lah Abi bilang, tolonglah jangan mudah memfonis seperti ini. Akhirnya singkat cerita, hasilnya dari lab itu Abi lihat, ya ternyata ada kista. Nah, ukurannya sih tidak terlalu lah, masih 1 lah. Seharusnya 0,5 itu sudah ditemukan. Menstruasinya kan terasa nyeri, 3 hari sebelum menstruasi terasa nyeri. Nah, kalau bahasa Banjar kan singgung. Abi resipkan temu putih. Ini temu putih. Nah, kemarin Abi bicarakan di ini di YouTube juga. Ini contohnya. Ini temu putih. Ini mirip karena jenis tanaman empun-empunan ini sangat mirip. Nah, satunya ini lempuyang wangi. Dua herbal yang berkhasiat obat ini ya sangat mudah ditemukan. Jadi ya, Abi coba tunjukkan beberapa tanaman obat yang mudah dicari tetapi khasiatnya itu cukup luas, seperti temu putih ini. Temu putih seukuran telur bebek ini, atau ya sudahlah ditimbang sekitar 1 on dalam keadaan masih basah, itu yang mudah itu ya direbus, diiris-iris. Demikian pula lempuyang wanginya iris-iris 1 on basah, diiris-iris. Nah, direbus. Kalau punya panci dari tanah liat itu yang bagus, 400 atau 300, sisakan separuh. Diminum 3 kali sehari. Dan sudah makan boleh, sebelum makan boleh. Nah, mungkin awal-awalnya kurang nyaman, terasa mual-mual. Ini adalah kurkuminnya ini dari temu putih ini itu sedang bereaksi. Jadi tubuh mulai beradaptasi dengan herbal ini. Terus dilakukan rutin 3 bulan. Dalam perjalanan 3 bulan itu bisa saja sudah terjadi pembuahan. Nah, silahkan lakukan hubungan sesuai dengan aturan dokter. Kalau habis sekian hari ikuti aja lah, kemudian berhenti, jadi berhubungan waktu subuh. Alhamdulillah sudah hamil. Murah sekali ini, Abi kasihkan aja. Seandainya nanti Abi ini punya kru yang bisa nanganin YouTube ini bisa Abi kirim bibitnya supaya kawan-kawan kita di YouTube yang ingin mengembangkan secara kecil-kecilan untuk menjaga kesehatan keluarganya bisa ditanam di polybag atau tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat tanaman. Nah, biasanya di gayung-gayung bekas yang ukurannya besar. Di kota kan sekarang banyak tanah-tanah subur untuk pekarangan, untuk food, untuk polybag itu dijual. Nah, tanamlah tanaman. Sekarang juga kan Abi kemarin tanda rumah sakit, banyak yang karena gula darah. Brutuali ini atau penawar sampah ini salah satu primadona Abi dalam mengobati pasien. Jadi kalau gula darahnya itu masih 200-250, ukurannya secara empiris, pengalaman Abi bertahun-tahun sama kaki mau membantu obat ini sejengkal ini, sejengkal pasien itu segini. Jadi iris cincang aja. Nah, dicampur dengan lampu yang wangi seukuran ini. Nah, yang 3. Nah, atau menurut pengalaman kita ini bisa dilebihkan. Kalau badan kita agak gemuk, mungkin 2 kali inilah. Jadi tidak ada sih standarisasinya.
berapa 1 kilogram badan ini diperlukan untuk zat ini. Hanya pengalaman secara turun temurun. Jadi 1 jengkal 1 kilan kita ini diambil sendiri. Ambillah lampu yang wangi sebesar telur bebek ini, kemudian cincang aja kalau harus direbus 300 cc atau lebih, yang penting sisakan separuh. Gunakan panci tanah liat kalau ada, susah sih sekarang ya, panci modern kan ada yang gelas tahan panas itu, direbus di sana. Kalau panci aluminium, rupinol dan pahitannya ini bisa berkurang khasiatnya, bisa rusak. Diminum 3 kali sehari, silahkan dicek, asal jaga makan, disiplin. Makanan yang mengandung gula, nasi ya, karbohidrat tinggi dikurangin lah, gantilah asupan makanan yang ada seratnya tinggi, umbi-umbian misalnya, kentang, singkong, atau ini keladi, itu bagus. Kita ini anak muda harus memiliki kewaspadaan yang cukup tinggi sebagai anak bangsa. Beberapa tanaman kita ini sudah diekstrak oleh orang luar, mereka teliti zat aktifnya, mereka lisensikan. Akhirnya kita tidak memiliki kekayaan potensi di negeri kita ini, termasuk tanaman herbal ini. Nah, karena lisensinya, zat aktifnya sudah ditemukan orang lain. Kecuali kita yang menjual bahan mentahnya seperti ini, murah sekali kalau dijual. Nah, kenapa beberapa produsen obat-obat kimia itu mereka propagandanya mengatakan tanaman-tanaman obat berkhasiat? Kadang-kadang ada yang mengatakan Ultima Subisti, yang paling tinggi suplemen kata mereka, karena mereka tidak punya kekayaan tanaman obat. Nah, disitulah menghilangkan, tercuci otak kita. Nah, budaya yang seharusnya kita pertahankan ini menjadi hilang. Akhirnya kita konsumsi obat kimia yang lama-kelamaan bisa menjadi racun di tubuh kita. Yang berbahaya sekali, sistem memori kita ini terikat, jadi lemah terhadap budaya kita sendiri. Wah, ini panas, ini gambar kurang baik. Nah, kita hentikan dulu. Terima kasih saudaraku yang nonton. Terima kasih.